Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu konsep dalam bidang morfologi atau tipologi bahasa yang disebut dengan alignment system. Di dalam kajian tipologi bahasa, ada kecenderungan untuk mengklasifikasikan satu bahasa ke dalam jenis bahasa tertentu. Menggunakan analisis morfologi dan sintaksis terhadap satu bahasa, kita nanti akan bisa melihat apakah di dalam bahasa tersebut ada sistem nominatif akusatif atau ergatif absolutif. Salah satu manfaatnya adalah untuk pencatatan database bahasa tertentu. Ada linguis yang pekerjaannya adalah meneliti bahasa-bahasa di daerah-daerah terluar, di mana bahasa tersebut belum pernah dipetakan. Biasanya catatan lapangan akan dikonversi dalam bentuk database, dan di dalam database tersebut ada opsi untuk menspesifikasikan apakah bahasa tersebut memiliki sistem nominatif akusatif atau ergatif absolutif atau sistem klasifikasi yang lain. Dewasa ini tentu saja sistem klasifikasi tersebut sudah berkembang menjadi tidak hanya nominatif akusatif atau ergatif absolutif saja. Namun, dua sistem ini adalah sistem yang sangat dasar dan cukup sering dibicarakan di bab-bab awal pada buku teori morfologi, morfosintaksis, atau tipologi bahasa, sehingga masih cukup relevan untuk kita perbincangkan. Salah satu konsep yang bisa membantu kita menentukan klasifikasi satu bahasa apakah memiliki sistem nominatif akusatif atau ergatif absolutif adalah konsep transitivitas. Kita bayangkan satu bahasa memiliki pola kalimat transitif dan intransitif sebagai berikut. Misalnya, setelah kita melakukan analisis, kita mendapati bahwa subjek kalimat transitif dan subjek kalimat intransitif berjenis nominatif, sedangkan objek dari kalimat transitif berjenis akusatif. Maka dari itu, kita bisa mengklasifikasikan bahasa tersebut ke dalam sistem nominatif akusatif. Kita bisa lakukan hal yang sama terhadap bahasa yang kedua. Misalnya, kita berkesimpulan bahwa bahasa tersebut memiliki sistem ergatif absolutif. Maka, kita harus bisa membuktikan bahwa subjek kalimat transitif dan intransitif di dalam bahasa tersebut berjenis ergatif, sedangkan objeknya berjenis absolutif. Yang akan kita diskusikan di dalam presentasi ini adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah bahasa yang kita teliti menunjukkan ciri sistem nominatif akusatif atau sistem ergatif absolutif. Kita mulai dengan sistem nominatif akusatif terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan bahwa kita memiliki data kalimat transitif maupun intransitif. Nanti kita akan menggunakan data bahasa yang aktual, namun pada tahapan ini kita akan menggunakan data bahasa artifisial. Misalnya, ada bahasa A yang memiliki data kalimat transitif sebagai berikut. She hits her, di mana she adalah subjek, hits adalah verba, dan her adalah objek. Kebetulan ada kemiripan dengan bahasa Inggris, tapi kita tekankan sekali lagi bahwa ini adalah bahasa artifisial. Kemudian ini adalah data kalimat intransitif, di mana subjeknya adalah she. Setelah kita mengidentifikasi subjek dan objek kalimat transitif, serta subjek kalimat intransitif, langkah selanjutnya adalah melakukan kodifikasi. Subjek kalimat transitif kita kodifikasi menggunakan huruf A, sedangkan objek kalimat transitif kita kodifikasi menggunakan huruf P. Selanjutnya, kita kodifikasi subjek kalimat intransitif menggunakan huruf S.
Ketiga huruf ini, A, P, dan S adalah kodifikasi standar untuk alignment system. Langkah selanjutnya adalah memindahkan ketiga huruf tadi ke dalam sebuah kotak. Huruf A kita pindahkan ke kolom kiri atas. Huruf P kita pindahkan ke kolom kanan atas. Kemudian kita pindahkan huruf S ke bagian bawah kotak tersebut. Jika kita perhatikan, kotak tersebut memiliki dua bagian. Bagian atas menampung kodifikasi dari kalimat transitif, sedangkan bagian bawah menampung kodifikasi dari kalimat intransitif. Sehingga jika kita besarkan, kita akan memiliki kotak seperti ini. Pada kotak ini bisa kita lihat bahwa A mirip dengan S, bahkan di dalam data yang kita miliki sama persis. Sedangkan P jauh berbeda dengan S. Apabila data yang kita miliki menunjukkan bahwa A mirip dengan S, maka kita bisa menjustifikasi bahwa bahasa tersebut menunjukkan ciri nominatif akusatif. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana caranya membuktikan bahwa satu bahasa menunjukkan sistem atau ciri ergatif absolutif. Sama seperti metode sebelumnya, kita harus memiliki data kalimat transitif dan intransitif. Saya tegaskan bahwa ini adalah data bahasa yang berbeda meskipun mirip dengan data bahasa artifisial yang pertama. Namun keduanya adalah bahasa artifisial meskipun memiliki kemiripan dengan bahasa Inggris. Kita umpamakan kita memiliki data kalimat transitif berikut, yaitu she hits her, di mana she adalah subjek, hits adalah verba, dan her adalah objek. Namun untuk kalimat intransitif ada sedikit modifikasi yang akan kita lakukan. Di sini subjek dalam kalimat intransitif bukanlah she, tapi her. Jika kita menggunakan naluri atau introspeksi dalam bahasa Inggris, tentu saja ini adalah pola kalimat yang salah. Tapi ingat bahwa ini adalah bahasa artifisial yang kita desain khusus untuk menjelaskan fenomena ergatif absolutif. Sehingga kita anggap ini adalah pola kalimat yang benar. Bahwa subjek di dalam bahasa artifisial ini untuk kalimat intransitif direpresentasikan dengan bentuk her, ya, dan untuk kalimat transitif tetap dengan bentuk she. Langkah selanjutnya sama, kita lakukan kodifikasi A dan P, kemudian S. Lalu kita pindahkan ketiga kode itu ke dalam kotak berikut. A kita letakkan di kiri atas, P kita letakkan di kanan atas. Prosedur yang sama kita lakukan untuk subjek kalimat intransitif, yaitu S, yang kita pindahkan ke bagian bawah dari kotak tersebut. Perhatikan, bentuk S di sini akan menjadi kunci yang membedakan ciri sistem nominatif akusatif dan ergatif absolutif. Setelah kita pindahkan, kita mendapatkan bentuk seperti ini. Di sini bisa kita lihat bahwa A berbeda dengan S. A adalah she dan S adalah her. Namun jika kita lihat P, komponennya mirip. P adalah her, sedangkan S adalah her. Sama persis malah. Kemiripan antara P dan S di dalam bahasa ini memberikan indikasi yang cukup kuat bahwa bahasa tersebut menunjukkan sistem ergatif absolutif. Secara sederhana, kita bisa gunakan rumus berikut. Jika A mirip atau sama dengan S, maka bahasa tersebut menunjukkan sistem nominatif akusatif.
Jika P sama dengan S, maka bahasa tersebut menunjukkan ciri sistem ergatif absolutif. Sekarang kita akan menggunakan prosedur yang sudah kita pelajari tadi untuk menentukan apakah suatu bahasa menunjukkan ciri nominatif akusatif atau ergatif absolutif. Kita akan mulai dengan bahasa yang disebut bahasa Quechua. Penutur bahasa ini sebagian berdomisili di Peru, Amerika Latin. Kita akan mencari tahu apakah bahasa Quechua ini menunjukkan ciri nominatif akusatif atau ergatif absolutif. Sebelum membahas solusi atas permasalahan ini, kita akan sedikit mendiskusikan perbedaan bahasa Quechua dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Perbedaan pertama adalah pada struktur kalimat transitifnya. Dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, struktur kalimat transitif adalah subjek, verba, dan objek. Tapi di dalam bahasa Quechua, struktur kalimatnya adalah subjek, objek, dan verba. Ini adalah perbedaan yang pertama. Struktur ini bukan struktur yang asing, karena juga ditemukan di banyak bahasa di dunia. Bahasa Korea, bahasa Jepang, juga memiliki struktur kalimat transitif yang sama, yaitu subjek, objek, dan verba. Perbedaan yang kedua adalah pada nomina atau kata benda. Di dalam bahasa Quechua, kata benda atau nomina bisa memiliki penanda yang menunjukkan fungsi gramatikal nomina tersebut di dalam satu kalimat. Misalnya, pada data kedua kita lihat di sini bahwa Pedro adalah kata benda, tapi dia memiliki penanda ta. Penanda ta di sini menunjukkan bahwa Pedro memiliki fungsi gramatikal sebagai objek. Apabila nomina tersebut tidak diberikan penanda apa-apa, maka ia berfungsi sebagai subjek. Bisa kita perhatikan pada data yang pertama, Juan tidak memiliki penanda apa-apa yang direpresentasikan dengan angka 0 di sini. Kemudian Juan di dalam kalimat kedua juga sama, direpresentasikan dengan angka 0 yang artinya tidak memiliki penanda apa-apa. Ini menunjukkan bahwa Juan adalah subjek, baik dari kalimat nomor 1, intransitif, atau kalimat nomor 2, transitif. Kita bahas dari data yang pertama dulu. Data yang pertama adalah kalimat intransitif, tidak ada perbedaan struktur sintaksis. Strukturnya sama, seperti bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, yaitu subjek diikuti dengan verba. Karena ini adalah kalimat intransitif, maka kita pindahkan ke bagian bawah. Saya lakukan kodifikasi di sini. S adalah Juan yang tidak memiliki penanda. Sedangkan data kedua, karena data kedua ini adalah data kalimat transitif, maka kita pindahkan ke kotak bagian atas. Jadi di sini sudah saya kodifikasi, A adalah Juan yang tidak memiliki penanda, sedangkan P adalah Pedro yang memiliki penanda ta. Bisa kita lihat di sini ada satu kesejajaran bahwa A mirip dengan S, atau dalam kasus ini sama persis. Ini membuktikan bahwa bahasa Quechua menunjukkan ciri nominatif akusatif. Jika kita kembali ke pertanyaan kita, maka jawabannya adalah nominatif akusatif. Ini karena A mirip dengan S. Selanjutnya, kita akan mengganti subjek dan objek dengan nominatif dan akusatif. Hasilnya adalah sebagai berikut. Juan, baik kalimat transitif maupun intransitif, kita berikan penanda morfem nominatif, sedangkan Pedro pada kalimat transitif kita berikan penanda morfem akusatif.
Sekarang kita lanjutkan ke bahasa selanjutnya, yaitu bahasa Chakhi. Berdasarkan hasil penelusuran, kita bisa melihat bahwa penutur bahasa ini sebagian besar berdomisili di Rusia. Kemudian pertanyaannya masih sama seperti sebelumnya, yaitu apakah bahasa ini menunjukkan ciri nominatif akusatif atau ergatif absolutif. Dan sama juga seperti sebelumnya, kita mendapat dua data di sini, data pertama dan data kedua, dan ada kecenderungan yang sama antara bahasa Chakhi dengan bahasa Quechua sebelumnya, adalah bahwa mereka memiliki sistem penanda nomina. Data pertama adalah data kalimat transitif. Bisa kita lihat di sini struktur sintaksisnya adalah subjek, predikat, objek. Sama dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian kita lihat lagi bahwa ada penanda subjek yaitu E di sini. Sedangkan untuk objek tidak ada penandanya. Kita pindahkan ke dalam kotak karena ini adalah kalimat transitif, maka kita akan kodifikasi di kotak bagian atas. Kalimat atau data selanjutnya, data nomor 2 adalah data kalimat intransitif. Karena ini adalah data kalimat intransitif, kita pindahkan kodifikasinya ke kotak bagian bawah. Di sini kita bisa melihat bahwa P mirip atau sama dengan S. Berdasarkan analisis yang sudah kita buat sebelumnya, maka kita bisa menjawab pertanyaan ini. Karena P mirip dengan S, atau dalam kasus ini sama persis, maka bahasa tersebut menunjukkan ciri ergatif absolutif. Langkah selanjutnya, kita akan ganti penanda morfem, subjek dan objek-objeknya menjadi ergatif dan absolutif. Seperti pada kalimat berikut, bisa kita lihat subjek kalimat transitif maupun kalimat intransitif pada glossing di baris kedua kita tandai sebagai ergatif, sedangkan objek hanya ada di kalimat pertama karena ini adalah kalimat transitif dan kalimat kedua kalimat intransitif. Objeknya kita tandai dengan absolutif. Berikut adalah ringkasan dari presentasi ini. Yang pertama, kita harus memiliki data baik dari kalimat transitif maupun kalimat intransitif. Yang kedua adalah pentingnya melakukan kodifikasi terhadap nomina di dalam suatu kalimat. Kita gunakan huruf S untuk subjek dari verba intransitif, huruf A untuk subjek dari verba transitif, dan huruf P untuk objek dari verba transitif. Dan yang ketiga, apakah objek lebih mirip subjek verba transitif atau intransitif? Dan yang terakhir adalah bahwa subjek bisa kita kategorisasikan sebagai nominatif atau ergatif, sedangkan objek bisa kita kategorisasikan sebagai akusatif atau absolutif. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Silahkan sampaikan pertanyaan atau komentar di kolom yang sudah tersedia.